Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tommy Reza di media pembelajaran interaktif matematika. Kali ini saya akan membahas tentang bab perbandingan ya. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini adalah materi matematika kelas 7 semester 2. Untuk pengertian perbandingan itu sendiri, perbandingan atau rasio adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Adapun penulisan perbandingan dapat dituliskan seperti A banding B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang mempunyai satuan yang sama. Ya, perbandingan itu dibedakan menjadi dua, yaitu senilai dan berbalik nilai. Kita akan bahas satu-satu ya, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk yang perbandingan senilai, kata kuncinya ya untuk perbandingan senilai yaitu semakin naik nilai suatu variabel, maka semakin naik pula nilai variabel yang lain atau yang dibandingkan ya. Kemudian semakin turun nilai variabel, semakin turun pula nilai variabel lain yang dibandingkan. Jadi hal yang dibandingkan tadi sama-sama naik atau sama-sama turun. Contoh kejadian dalam perbandingan senilai yang ada di kehidupan kita itu seperti perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Kemudian jumlah pekerja dengan jumlah upah yang diberikan. Kan semakin banyak pekerjanya kan semakin banyak upah yang diberikan juga. Kemudian banyak barang dengan jumlah harga barang. Seperti pada saat kita membeli suatu barang, semakin banyak barangnya akan semakin mahal. Dan juga seperti kebutuhan bahan bakar sebuah kendaraan dibandingkan dengan jarak yang ditempuh. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini tentang skala ya. Jarak kota A ke kota B adalah 48 km. Jarak sebenarnya ya. Jika akan digambar pada peta dengan skala 1 banding 600.000, jarak kedua kota tersebut pada peta adalah berapa senti? Gitu ya. Pembahasannya, jarak kota A ke kota B itu kan 48 km. Kalau kita jadikan cm kan 4.800.000. Nolnya bertambah 5. Km ke cm turun kan. Kemudian kita bandingkan ya. 1 banding 600.000 skalanya. Kemudian X banding 4.800.000. X-nya itu kan jarak pada peta yang akan kita cari dengan jarak sebenarnya yaitu 4.800.000 cm. Untuk menyelesaikan perbandingan senilai ini kita menggunakan perkalian silang atau kita sebut dengan perkalian X. Ya, perkalian X. Jadi 1 kita kalikan dengan 4.800.000, 600.000 kita kalikan X. Maka diperoleh X sama dengan 4.800.000 dikali 1 dibagi 600.000. Ingat ya, bagi pasangan pada perkalian silang ini yang salah satunya adalah X, maka dia akan menjadi pembagi. Nah, di sini kan pasangannya X dalam perkalian silang itu kan 600.000, maka dia taruh di bawah. Jadi pembaginya, gitu ya. Maka diperoleh hasilnya adalah dicoret nolnya 48 bagi 6 sama dengan 8. Jadi jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 8 cm. Paham ya? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua tentang perbandingan senilai ya. Harga 2 buku tulis adalah 5.000. 2 buku tulis 5.000. Berapa harga yang harus dibayar untuk membeli 20 buku tulis? 2 5.000. 20 X atau berapa? Nah, kita kalikan silang, 2 kalikan X, 5.000 kalikan 20. Nah, X-nya sama dengan 20 kali 5.000 dibagi 2, karena pasangannya X kan 2. Maka 2 itu taruh di bawah. Jadi coret-coret, tinggal 50.000. Jadi yang harus dibayar untuk 20 buku adalah 50.000. Begitu ya. Lanjut, contoh soal berikutnya, sebuah motor dengan 2 liter bensin sanggup menempuh jarak 64 km. Jika motornya menempuh jarak 192 km, butuh berapa bensin? Nah, kita tulis lagi pakai perkalian X.
2 liter 64 kilo. X 192 kilo. Nah, kita kali silang. 2 kali 192 dan 64 kali X, maka X sama dengan 2 kali 192 dibagi 64. Coret-coret, menghasilkan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, bensin yang diperlukan untuk jarak 192 km adalah 6 liter. Sangat mudah sekali ya. Dia yang penting diingat pada perbandingan senilai, kita menyelesaikannya dengan perkalian X. Lanjut, untuk perbandingan berbalik nilai. Kata kuncinya perbandingan berbalik nilai, semakin naik nilai satu variabel, maka semakin turun nilai variabel yang lain yang dibandingkan. Dan kebalikannya, semakin turun nilai variabel, maka semakin naik nilai variabel lain yang dibandingkan. Jadi berkebalikan, makanya disebut dengan berbalik nilai. Contohnya, kejadian pada perbandingan berbalik nilai. Banyak pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Nah, kemudian kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya, jumlah hewan ternak dengan waktu menghabiskan persediaan makanan. Ya, jadi itu adalah beberapa contoh tentang perbandingan berbalik nilai. Kita masuk ke dalam contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, seorang peternak memiliki 150 ekor ayam. Ia memiliki pakan yang cukup untuk 6 hari. Jadi sudah dibuatkan tempat untuk memberi makannya, itu cukup untuk 6 hari. Jika peternak tersebut membeli 30 ekor lagi, maka persediaan pakan yang pertama tadi itu cukup untuk berapa hari? Nah, kita buat perbandingannya ya. 150 ekor untuk 6 hari. Nah, kalau tambah 30 kan menjadi 180 X hari. Berapa hari? Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini, kita tidak menggunakan perkalian silang atau perkalian X. Kita menggunakan perkalian L. L-nya seperti ini ya, L. L ya, yang garis hitam itu ya, L. L-nya seperti ini. Perkalian L, jadi yang di X-nya diperoleh dari 150 dikali 6 dibagi 180. Kan 150 sama 6 kan di atas garisnya. 150 dikali 6 dibagi dengan turunnya, yaitu 180. Pasangannya X tadi. Oke? Nah, jadi coret-coret menghasilkan 150 dibagi 30 sama dengan 5. Maka persediaan pakannya cukup untuk 5 hari. Begitu ya. Jadi kalau yang tadi perkalian X, sekarang perkalian L. Oke? Contoh yang lain pada perbandingan berbalik nilai adalah suatu rumah dikerjakan selama 15 hari oleh 8 pekerja. Apabila pemilik menginginkan selesai dalam waktu 12 hari, maka berapa pekerja yang perlu untuk ditambahkan? Nah, kita buat perbandingannya ya. 8 pekerja untuk 15 hari. X pekerja untuk 12 hari. Nah, kita cari nilai X-nya. Kita gunakan perkalian L. Oke, berarti 8 dikali 15 dibagi 12. Coret-coret. Oke, sisa 5 dan sisa 4. Maka 40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi kalau untuk 12 hari itu harus ada 10 pekerja. Kan tadi sudah ada 8. Berarti tambahannya berapa? Berarti 10 kurangi 8 sama dengan 2 pekerja. Jadi tambahannya hanya 2 pekerja untuk 12 hari. Begitu ya. Itu untuk penjelasan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga kalian paham. Dan kalian bisa cari contoh-contoh soal yang lain untuk semakin meningkatkan pengetahuannya tentang perbandingan senilai berbalik nilai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.